Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nemi Adelia Kusumawati, NIM 206190051 dari kelas MPIB. Di sini saya akan menjelaskan artikel saya yang berjudul Peran Kepemimpinan yang Efektif melalui Manajemen Berbasis Sekolah untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Tuntutan masalah dalam meningkatkan mutu pendidikan dipandang perlu untuk mendapatkan perhatian yang serius. Rendahnya mutu pendidikan merupakan masalah yang perlu untuk segera ditangani. Mutu pendidikan harus terus berupaya dan berusaha mengarah kepada perbaikan, terutama pada segi manajemen yang dianggap sangat perlu untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Manajemen berbasis sekolah atau biasa disebut dengan MBS merupakan bentuk alternatif sekolah sebagai hasil desentralisasi pendidikan. MBS sendiri merupakan model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong dalam pengambilan keputusan dan mengikut sertakan partisipatif guru, siswa, karyawan, orang tua, dan juga masyarakat. Dari permasalahan mutu pendidikan tersebut, maka saya membuat artikel yang berjudul Peran Kepemimpinan yang Efektif melalui Manajemen Berbasis Sekolah untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan, yang mana akan membahas mengenai pengertian kepemimpinan pendidikan, konsep manajemen berbasis sekolah, kepemimpinan transformatif, dan ciri-ciri efektivitas pemimpin. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian kepemimpinan pendidikan. Sebelumnya, apa sih kepemimpinan itu? Kepemimpinan merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mampu mempengaruhi orang lain. Dan kepemimpinan itu sangat penting dalam manajemen berbasis sekolah. Kepemimpinan pendidikan merupakan segenap kegiatan dalam usaha mempengaruhi personal di lingkungan pendidikan pada situasi tertentu, agar mereka lalui dengan kerjasama dan mau bekerja sama dengan penuh tanggung jawab dan ikhlas demi tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Kepemimpinan memiliki dua fungsi. Yang pertama yaitu mengusahakan keaktifan organisasi pendidikan. Maksudnya, pemimpin itu harus mampu menciptakan keaktifan pada organisasi. Contohnya, etos kerja yang baik. Yang kedua yaitu pemimpin itu harus mengusahakan lembaga pendidikan berhasil. Contohnya melaksanakan fungsi kepemimpinan. Pembahasan yang kedua yaitu konsep manajemen berbasis sekolah atau biasa disebut dengan school-based management, yang merupakan paradigma baru dalam manajemen pendidikan yang memberikan otonomi yang luas pada lembaga pendidikan dan melibatkan masyarakat dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. MBS sendiri merupakan strategi untuk mewujudkan suatu lembaga pendidikan yang efektif, efisien, dan juga produktif. Manajemen berbasis sekolah itu diterapkan di masing-masing sekolah guna agar sekolah mampu mengembangkan diri sesuai otoritas yang dimiliki. Pembahasan yang ketiga yaitu kepemimpinan transformatif. Kepemimpinan transformatif merupakan kepemimpinan yang memiliki wawasan ke depan dan berupaya memperbaiki dan mengembangkan suatu lembaga pendidikan atau organisasi bukan untuk saat ini, tetapi untuk masa yang akan datang. Kepemimpinan transformatif itu selalu berkomitmen pada perbaikan terus-menerus yang mendasar pada pandangan visioner ke depan, atau organisasi atau lembaga pendidikan yang lebih baik, dan mendorong partisipasi stafnya untuk mewujudkan perubahan yang diharapkan.
Pembahasan yang keempat yaitu ciri efektivitas pemimpin. Di sini saya mengutip pendapat dari Sudarwan Denim yang mana mengungkapkan bahwasannya ciri-ciri kepemimpinan itu meliputi adaptif terhadap situasi, waspada terhadap lingkungan sosial, ambisius dan berorientasi pada pencapaian, tegas, kerjasama, menentukan, diandalkan, dominan, energi, dan juga percaya diri. Dari penjelasan tadi, untuk mengelola manajemen suatu lembaga pendidikan dengan baik, maka diperlukan suatu pemimpin yang efektif dan benar-benar mampu menjalankan fungsi kepemimpinannya dengan baik. Kita lihat sendiri, masih banyak kualitas mutu pendidikan yang kurang baik, yang mana masih banyak sekolah yang kurang maju, stagnan, dan untuk mengatasi hal itu, maka diperlukan pemimpin yang efektif dan dapat mengelola manajemen pada suatu lembaga pendidikan tersebut, untuk agar suatu lembaga pendidikan tersebut menjadi baik ke depannya. Jadi kesimpulannya adalah peran kepemimpinan yang efektif melalui manajemen berbasis sekolah itu mempunyai pengaruh yang besar terhadap mutu pendidikan. Karena kepemimpinan itu sangat penting dalam manajemen berbasis sekolah, dan kepemimpinan yang transformatif sangat dibutuhkan karena kepemimpinan tersebut memiliki wawasan ke depan dan berupaya memperbaiki dan mengembangkan organisasi atau lembaga pendidikan bukan untuk kepentingan saat ini, tetapi untuk masa yang akan datang. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah, wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.